Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 4 Sehat 5 Sempurna dan di sini kami akan membawakan aplikasi yang bernama Teknisio, solusi servis Anda. Nah, aplikasi untuk pemesanan jasa servis elektronik dengan Java FX, Spring Boot REST API, dan H2 database. Dan di sini kami terbagi menjadi 5 orang, yaitu adalah saya sendiri Rifki Alsauki, terus ada Doni Rivaldo Simamora, terus ada Leonardo Benedictus Purba, terus ada Yeskiel Gustav Setiawan Sitanggang, dan Farhan Prasetyo. Nah, terus di sini dari latar belakang, kami itu ada masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama itu adalah masalah aksesibilitas. Customer membutuhkan cara yang lebih mudah untuk menemukan teknisi yang relevan dengan kategori peringkat. Nah, transparansi proses, status layanan perlu jelas, yaitu dia pertama waiting, accepted, on progress, completed, cancel, atau rejected. Nah, terus ada efisiensi koordinasi, pembuatan permintaan, keputusan teknis, dan riwayat status dilakukan dalam satu sistem. Terus selanjutnya, tujuan utama Teknisio yaitu membangun sistem layanan servis elektronik berbasis JavaFX dengan alur customer dan teknisian yang terstruktur. Oke. Terus satu, yaitu ada digitalisasi layanan, pencarian teknisi dan pembuatan order dilakukan melalui aplikasi. Terus yang kedua tuh workflow terukur, setiap order memiliki status dan histori yang dapat dilacak nantinya. Terus tiga itu ada role terpisah. Customer dan technician memiliki hak akses dan fitur yang berbeda. Terus ada empat itu data konsisten. Ada entity, repository, service, dan database disusun untuk menjaga integritas data. Core outcome-nya, itu customer dapat membuat pesanan service, technician dapat mengelola permintaan, sistem penyimpanan, data, dan reward status secara konsisten. Kita sini memakai Java FX dan H2 database. Oke, next. Selanjutnya ada kesesuaian dengan kriteria teknis. Proyek ini dirancang untuk memenuhi komponen wajib yaitu proyek PBO, di mana kami memenuhi yang pertama JavaFX GUI, yaitu antar muka desktop. Selanjutnya ada MVC dan layer, itu controller, service, dan repository. GPA dan atau Hibernate, itu ORM entity ke table. Security, autentikasi, dan otorisasi. Spring Boot menggunakan REST API backend. H2 database sebagai penyimpanan lokal, validation, input, dan proses bisnis. Lalu kami juga memenuhi 4 pilar PBO, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Berikutnya ada arsitektur Technisio. Ini dibuat untuk menjadi alur komunikasi yang sederhana dan mudah diuji. JavaFX sebagai klien desktop, backend sebagai pusat proses bisnis. Arsitekturnya sebagai berikut. Setiap request dari JavaFX masuk ke REST API, diproses di service, lalu disimpan atau dibaca melalui repository ke H2. Next. Selanjutnya ada aktor utama dalam sistem. Role itu digunakan untuk memisahkan fitur dan memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses proses tertentu. Di sini kami punya dua aktor. Yang pertama itu customer dan juga technician. Di mana customer itu bisa membuat akun, memilih kategori, memilih technician, setelah itu membuat order, melihat status dan juga memberikan review. Untuk technician, technician bisa mengatur kategori keahlian, melihat permintaan masuk, menerima atau menolak, memulai, dan juga menyelesaikan order. Selanjutnya ada customer workflow. Dari login sampai review, alur itu dibuat linear agar mudah dijalankan saat demo. Yang pertama itu ada login atau register jika belum punya akun. Setelah itu user memilih kategorinya. Setelah itu memilih teknisinya. Setelah itu buat ordernya. Setelah itu pantau status. Yang terakhir itu berikan review setelah order selesai. Nah, selanjutnya untuk technician workflow ini, pertama technician itu buat akun dulu, register juga, setelah itu memilih skillnya, mengatur kategori dengan perangkat yang dikuasai, setelah itu request. Di sini teknisi melihat permintaan customer, setelah itu decision, kita bisa menyetujui atau menolak. Selanjutnya bekerja, start lalu complete. Setelah itu ada history, di mana status history itu tercatat otomatis. Bisnis rule-nya itu penting, status final seperti complete, cancel, dan rejected tidak boleh diproses ulang. Next. Oke, di sini ada fitur utama Teknisio. Fitur dipilih berdasarkan kebutuhan core workflow dan kesesuaian dengan tugas PBO ini. Yang pertama itu ada authentication, meliputi register, login, profil, dan role user. Yang kedua itu service request, order service dengan status terkontrol. Yang ketiga itu ada chat antar teknisi dan customer. Yang keempat ada request kategori perangkat elektronik. Yang kelima adalah status history, agar bisa merekam jejak perubahan status pekerjaan. Lalu kemudian ada technician discovery untuk melakukan pencarian technician berdasarkan kategori. Lalu yang terakhir ada review penilaian setelah pekerjaan selesai. Model data inti, database H2 menyimpan data user, technician profile, kategori, order, status history, dan review. Yang pertama itu users menyimpan akun, role, dan status. Lalu kategori layanan menyimpan kategori perangkat elektronik. Lalu riwayat status
menyimpan audit trail perubahan status. Lalu ada teknisi profile, menyimpan profil dan ketersediaan technician. Lalu ada permintaan layanan, menyimpan data utama order service. Lalu yang terakhir ada review, menyimpan rating dan komentar customer. H2 dipakai sebagai database lokal untuk proyek desktop, sementara GPA atau Hibernate menjaga mapping entity ke table. Di sini ada pemisahan layer. Struktur project dibuat agar UI, request handler, logic bisnis, akses data, dan entity tidak saling bercampur. Ini penting karena kode lebih mudah diuji, dibaca, diperbaiki, dan dipresentasikan sebagai penerapan MVC. Lalu di sini ada layernya. Yang pertama review, menggunakan JavaFX lalu controller, menggunakan JavaFX controller, dan REST controller. Lalu ada service, menggunakan business logic dan validation. Lalu repository menggunakan GPA database access. Lalu model menggunakan entity, DTO, dan enum. Setiap layer punya tugas jelas, view menampilkan data, controller menerima aksi, service memutuskan proses, repository membaca atau menulis ke database. Next. Oke, pada bagian ini kami juga menerapkan 4 pilar OP. Penerapannya itu sebenarnya bisa ditunjukkan lewat entity, DTO, inheritance base class, exception hierarchy, repository, dan sebagainya. Yang pertama itu ada namanya encapsulation, kemudian ada inheritance, dan polymorphism dan abstraction. Nah, untuk penerapannya sendiri dalam kodenya sebagai berikut. Oke, yang pertama itu adalah encapsulation. Penggunaan encapsulation kami itu ada pada entity, misal pada entity user. Nah, di sini yang pertama itu ada penggunaan private. Private-nya itu adalah UUID, ID user. Nah, kemudian di sini kami menggunakan lombok. Nah, di lombok ini kami menggunakan untuk beberapa itu gathering shader-nya untuk akses kontrolnya. Jadi tidak sembarangan dapat mengakses ini. Untuk mengaksesnya harus melalui gathering shader. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan inheritance. Nah, baik untuk inheritance sendiri ada pada penggunaan di class main. Nah, class main ini mengextend dari parent-nya itu application atau dari class application. Salah satunya itu yang penggunaan fungsinya itu adalah pada fungsi start. Oke, yang selanjutnya itu ada pada polymorphism atau satu fungsi tapi banyak bentuk. Nah, untuk polymorphism sendiri ada pada backend, yaitu pada penanganan error atau exception-nya ini. Pertama itu API exception. Nah, API exception ini memiliki banyak bentuk. Yang pertama itu ada batch request exception, kemudian conflict exception, kemudian ada forbidden exception, selanjutnya ada global exception handler, kemudian ada namanya resource not found exception. Jadi banyak error dalam ada banyak error gitu dia, itu namanya satu fungsi yang sama. Selanjutnya itu ada yang namanya abstraction. Abstraction sendiri digunakan pada kembali lagi ke main tadi ya. Pada public class main ini mengextend kelas dari application. Nah, salah satu penggunaan abstraknya itu ada pada fungsi dari void start ini. Jika kita buka file application ini, nah di sini ada namanya public abstract class application. Nah, selanjutnya fungsi yang wajib diimplementasikannya itu adalah pada fungsi start ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga menerapkan yang namanya itu validasi dan keamanan aplikasi. Yang pertama itu adalah validasi. Nah, di validasi ini yang dilakukan adalah pada input pengguna seperti registrasi, login, pembuatan permintaan layanan, perubahan status order, dan pemberian review. Tujuan adalah untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan. Misal, email harus valid, atau nomor telepon yang memiliki format yang benar. Kemudian apakah nomor telepon itu sudah ada? Nah, pastinya nomor telepon itu tidak boleh sama atau duplikat. Yang kemudian itu adalah password tidak boleh kosong. Kemudian apakah role pengguna sesuai, dan data order yang tidak boleh diproses jika statusnya tidak valid. Jadi ordernya itu nggak boleh diproses jika statusnya tidak valid. Yang kedua itu ada security atau keamanan. Aplikasi kami ini menggunakan autentifikasi berbasis JWT. Jadi saat pengguna berhasil login, sistem akan mengembalikan sebuah token. Nah, token ini kemudian digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentifikasi. Jadi dengan JWT, server akan mengenali siapa pengguna yang sedang mengakses sistem tanpa harus login ulang di setiap request-nya. Yang terakhir itu ada namanya authorization. Nah, di authorization ini aplikasi juga menerapkan otorisasi berbasis role. Jadi ada sesuai tadi yang kita ketahui ada dua role, yaitu customer dan teknisi. Nah, customer memiliki hak untuk membuat permintaan layanan, melihat status pesanan, dan memberikan review. Sedangkan si teknisi memiliki hak untuk melihat permintaan yang masuk, menerima atau menolak permintaan, serta mengubah status pekerjaan. Nah, dengan pembagian role ini, setiap pengguna hanya boleh dapat mengakses fitur yang sesuai dengan haknya. Nah, jadi secara keseluruhan, aplikasi Teknisio tidak hanya berjalan secara fungsional, tapi juga menerapkan 4 pilar OP, prinsip PBO, validasi data, autentifikasi, otorisasi, agar sistem lebih rapi, aman, dan mudah dikembangkan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke skenario demo presentasi. Pertama kita bakalan harus login customer, kita bakalan buat order service, lalu login sebagai teknisi, terus kita sebagai teknisi kita akan menerima dan memulai nantinya, terus kita bakalan mencoba fitur cek kita, dan kita akan menyelesaikan order kita, dan dari customer nanti bakalan mereview si customer tersebut. Jadi kita langsung aja. Sini saya sudah run dua aplikasi. Pertama kita logout dulu, di sini ada fitur logout. Oke. Sini saya sudah merun dua aplikasi, yang satu sebagai nanti sebagai teknisi, satu lagi sebagai customer.
Pertama di sini saya sudah memiliki akun sebagai customer. Jadi tinggal login saja. Kalau tinggal login ya, kayak gini dia. Login berhasil, selamat datang Reviews Oki. Dan sebagai teknisi, saya belum mempunyai akunnya, dan maka kita akan registrasi dulu. Nah, kita akan registrasi sesuai role kita yang itu ada teknisi. Nah, jika kalian masih belum mempunyai akun sebagai pelanggan, maka daftar sebagai pelanggan. Kita buat nama lengkap Iki saja. Iki at 3 kali at gmail.com. Nomor telepon bebas, password bebas, alamat mana aja, teknisi, itulah dia. Daftar teknisi. Present valid. Nah, di sini karena mungkin ada nomor telepon yang sama dengan yang sudah dibuat si Iki tersebut ini. Nah, itu yang tadi yang dibilang sama Doni. Nah, makanya kita akan ganti ke mungkin 22, 44, 66, 88, 1. Nah, registrasi teknisi berhasil. Silakan login. Iki at, tadi at gmail.com, password ya rahasia. Nah, login berhasil, selamat datang Iki. Dan disinilah tampilan dari si teknisinya. Dan ini bagian si customer. Nah, pertama kita akan membuat order teknisi dulu. Nah, tapi sebelum itu, tadi ada di technician flow, kita bakalan mengelola keahlian kita dulu. Mungkin si Iki ini mempunyai keahlian si air conditioner. Nah, terus apa lagi? Nah, sama kipas angin. Lalu kita coba pesan si teknisinya, mungkin kita bagian fan aja. Nah, tadi kan kita udah daftar sebagai fan, atau kipas anginnya kan dari teknisi, maka kita akan meet technician dan kita akan mendeskripsi damage-nya. Nah, di sini kita bisa men-select kategori bisa lebih. Jika kita ada 2 buah atau lebih kerusakan yang kita mempunyai di rumah kita. Mungkin sini saya rusak itu di bagian kipas angin aja. Kipas anginnya nggak ada listrik gitu. Nah, oke, kalau udah ada kita describe damage-nya, makanya lalu kita pilih schedule-nya itu kita pagi kah, siang sampai sore kah, atau ya malam misalnya gitu. Hampir-hampir malam kita confirm order. Order berhasil dibuat, teknisi Iki telah dihubungi. Nah, kita akan merefresh dulu. Nah, nanti akan muncul sini pesanan yang udah kita pesan tadi. Kita bakalan terima, masuk, dan dari history kita bisa mencoba lacak teknisi atau chat teknisinya. Dan disinilah salah satu fitur utama si chat teknisi kita. Dan kita coba chat bang gitu. Dan kita cek history kita coba chat si pelanggannya. Bang sudah muncul? Iya, nggak apa-apa. Nah, oke, saya datang. Nah, gitu fitur chat dari kami. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian misalnya nih si teknisi sudah nerima, kita coba mulai pekerjaannya. Anggapnya kita udah nyampe gitu kan, si teknisi udah nyampe dan kita coba mulai pekerjaan kita. Dan jika sudah selesai, maka kita akan tekan lagi selesaikan pekerjaan kita. Nah, nah ini dengan karena kita udah menyelesaikan pekerjaan kita dan mungkin kita udah merekap semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan kita tadi, maka kita tentukan biayanya yaitu mungkin hanya 1 juta gitu, 19 juta mungkin, 3 atau 3. Oke, catatannya bebas, ini opsional, tidak apa-apa. Nah, pekerjaan selesai, terima kasih. Dan ini ada alamat servisnya, deskripsi kerusakan yang tadi di awal. Kita akan melihat di histori kita si teknisi tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita bisa, ini ada bagian filter, yang selesai apa aja dan ditolak apa aja gitu. Dan jika sudah selesai, maka kita bisa tulis ulasan atau mereview si teknisi tersebut. Nah, mungkin kita kasih bintang 1 karena mahal, mungkin minta 11 juta, maka kita kirim. Nah, message terima kasih atas ulasan Anda, dan nanti bakal muncul mungkin kita lihat di bagian fan. Nah, udah ada nih bintang 1 awalnya gitu. Nah, ini pekerjaan kita dari totalnya. Oke, terus selanjutnya kalau sudah kita demo aplikasinya, kita bakal lanjut ke yang terakhir, itu tim pengembangan. Nah, di sini ada beberapa tim pengembangan yang saya sebutkan di awal tadi. Pertama ada saya, Rifki Alsoki, sebagai Project Manager dan Integrasi API. Yang kedua tuh ada Doni Rivaldo Simamora sebagai Backend API and Database. Terus ada yang ketiga tuh Ronaldo Benedictus Purba sebagai Java FX Frontend dan Integrasi UI. Terus yang keempat ada Yeskiel Gustav Setiawan Sitanggang sebagai UI UX-nya dan alur penggunanya bagaimana. Terus yang terakhir tuh ada Farhan Prasetyo sebagai Java FX Frontend dan Integrasi UI juga. Oke. Teknisi membantu membuat pemesanan jasa servis elektronik menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diuji melalui Java FX, Spring Boot, dan H2 Database. Sekian dari kami, Teknisio Solusi Servis Anda.